Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain nama ba'du. Jadi zaman ra usah mati-matian bela ahli sunnah sampai menafikan yang lain, terus mengadili yang lain. Itu cara sekarang malah kontraproduktif karena menjadi ideologi yang mengancam, bukan ideologi yang merangkul. Karena inna hadati namatinun fa'ughilu fihi birifkin. Agama ini sudah aman, sudah bagus, maka kawallah dengan halus. Begitu juga fungsinya madhab ahli sunnah wal jamaah. Satu madhab yang sanadnya jelas, akurasinya jelas. Makanya semua ulama kalau ngajar itu bahagia sekali. Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab, tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai ada hadisnya enggak? Definisi hadis roh takok. Kadang dia tanya, itu hadisnya sahih mbak enggak? Tak tanya, hadis itu apa? Aneh-aneh orang saya ribet deh. Tapi ngendikan inna hadad-dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini ideologinya mantap, logikanya mantap. Maka kawallah dengan santai saja yang rileks. Saya beri analogi begini, 2 tambah 2 itu kan 4. Perlu nggak kamu ngotot kampanye 2 tambah 2 4? Nggak perlu kan? Karena kebenaran 2 tambah 2 4 itu kebenaran yang mantap. Jadi zaman ra usah mati-matian bela ahli sunnah sampai menafikan yang lain, terus mengadili yang lain. Itu cara sekarang malah kontraproduktif karena menjadi ideologi yang mengancam, bukan ideologi yang merangkul. Sehingga guru-guru kita mulai Bapak kula piyambak, Mbah Mun, Mbah Hamid niku ketemu kelompok macam-macam nggih mboten terlalu ketok ekstrim, bukan karena ngakui tapi memang itu tidak produktif. Bangsa seneng tukaran, seneng geger itu tidak produktif. Karena inna hadati namatinun fa'ughilu fihi birifkin. Agama ini sudah aman, sudah bagus, maka kawallah dengan halus. Ya kayak orang kampanye di Indonesia tentang pentingnya makan nasi, orang tahu semua lah, tidak usah kamu cerita gizinya nasi gini, asupan nasi fungsinya gini. Orang sudah tahu lah fungsinya nasi. Begitu juga fungsinya madhab ahli sunnah wal jamaah. Satu madhab yang sanadnya jelas, akurasinya jelas. Makanya kenapa ini sirinya, ini baru ini saya buka siri saya karena ada Pak Dedris. Saya tuh kalau mulang bahagia sekali, karena itu satu-satunya cara saya tobat. Saya istighfar tuh nggak ngefek. Tobatnya wong alim niku nak dosane kitmanul ilmi, tobatnya ya mulang. Berarti aku nak pas mulang lebur dosa. Makanya saya kalau mulang tuh bahagia. Jadi sampean tak anggap perangkat penghilang dosa. Lu ra iso wong alim gak mulang terus sampean istighfar gak bisa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobatnya orang alim harus wa bayanu. Memberi ndak bisa istighfar. Makanya saya kalau ngajar tuh bahagia sekali, karena itu satu-satunya cara ngilangi dosa. Makanya semua ulama kalau ngajar tuh bahagia sekali. Wa yattabi'unahum fil ahkam tas fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab, tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai ada hadisnya enggak? Definisi hadis roh takok. Kadang dia tanya, itu hadisnya sahih mbak enggak? Tak tanya, hadis itu apa? Aneh-aneh orang saya ribet deh. Gak padahal di Bukhari banyak hadis. Ya ribet. Kalau sampean tanya, berarti nanti yang tanya juga termasuk orang yang bikin ribet. Sakjane wong takok itu rugi loh. Nak takok khas wong alim kok goblok kok takok. Nak kowe bodoh kok dituduh-tuduhno. Lo pernah loh. Gus Zofur pernah seminar di Kalimantan atau Sulawesi itu banser Gus Ibu. Banser semangat. Itu setiap seminar NU kan mesti tentang Mbah Hasyim. Itu ada yang tanya, Mbah Hasyim itu siapa? Orang acara NU orang tanya Mbah Hasyim itu siapa? Kaget kan? Nanti jangan-jangan sampean tanya, mazhab itu apa loh? Banyak orang yang malam itu paham itu wali-wali itu apa?
Padahal wali kota repot. Jadi orang tanya itu kadang ribet. Lho Kanjeng Nabi kena wong awam ya cara Jawa kaku ati. Takok Allah itu kadang yo piye. Ya Muhammad, oke kamu punya Tuhan sendiri. Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin au nukhasin au khosyabin au hajarin. Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Sehingga mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan lalu min dhahabin apa fiddatin apa khosyabin apa hajarin. Sampai akhirnya turun kul huwallahu. Maka penanya itu harus hati-hati ya. Kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takok. Nah aku yang bodoh kok duduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takok ora ono. Lah nak ngetes wong drengki berarti ya. Kalau niate ngetes berarti napa? Drengki. Mboten rileks mawon niki kalian Pak De kula kalian keluarga niki. Mboten enten sing santai mawon. Tapi mesti ngoten nih. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wali anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap. Bukan berarti kita tidak ngregani orang awam, tidak, memang ya enggak tahu. Ya bukan kita tidak ngregani orang awam, ya memang tidak nopo. Tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah, pertanyaan orang awam itu kan tentang agama, seolah lagi tentang agama itu ganggu. Ya apa? Ganggu. Apa itu pertanyaannya, apalagi kesimpulannya. Tanya saja ganggu, apalagi umpama takok ketok gobloke umpama nyimpul. Ya sureng gitu. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Nah, iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya. Memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana sebenarnya ngaji itu gampang. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus orang banyak itu mengikuti madzhab tertentu. Walawil tazama madzhaban muayyanan kama madzhabi Syafi'i rahimahullah la yajibu ali al istimrar. Ketika sudah bermadzhab Syafi'i tidak harus dia selalu Syafi'i. Bal yajuzu lawul intiqal ila ghairi madzhabi, dia boleh intiqalul madzhab. Ini yang dipakai Mbah Mun, yang dipakai guru-guru kita. Dulu Ki Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intikal apa? Madzhab yang masyhur ya Imam Syafi'i mengatakan intiqadu wujuhil lamis wal malmus. Yang megang maupun yang dipegang batal. Oke, dalam kondisi normal seperti itu, tapi nanti setelah tawaf mengikuti madzhab napa? Maliki bahwa menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu ndak batal. Ada yang bilang pokoknya enggak batal. Catatan ndak syahwat kayaknya ada keberatan itu. Tapi itu artinya intikal. Masjid juga gitu. Saya sering ditanya orang, Mbak Idris, lu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat. Bekas tanah itu, wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nah agak dibuat nglumbruk. Bekas bangunannya nek dirubono nglumbruk. Dibuat ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ nglumbruk. Nah itu kalau kita ada intikal mazhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, enggak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nek iku problem gak no cahaya yatim tak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol dari kebaikan ke kebaikan yang lain karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat ya. Tapi seperti itu tetap intikal madzhab karena kalau madzhab Syafi'i itu kan wakaf la yuba wala yuhab wala yuros. Pusing kan? Pusing mboten? Pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid ismah rubah ya kayunya yang layak dan
di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa, kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa? Ya Hanafi, karena yang lainnya la yubak wala yuras wala yuha. Nah seperti itu kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat, jebule pupune kena rokok kretek. Bar sholat lagi ro, nak pupune kebuka sak bolongane rokok. Itu harus intikal madzhab, meskipun ba'dal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini. Ono wong awam, saya ulang lagi, ono wong awam bar nyaponi kandang ayam, setelah sholat ke susu, ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Ora potongan wali kon baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nek kon iada keberatan apa meneh. Nah itu harus dibilangin. Sudah tidak usah iada tapi jangan ulang lagi. Ngikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul Makul tohir. Tapi baleni neh, tapi sakit amun baleni malih. Itu sudah biasa. Jadi boleh intikal madzhab walau ba'dal amal, meskipun setelah dilakukan. Kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini, nanti tak teruskan. Ya jelas ya, wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Nah, terus wal ami alladzi lam yakun lahu nazarun wastidlalun wa lam yaqra kitaban fi furil madzhab idza qala ana syafi'un lam yu'tabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Wa qila idzal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimrar alaihi li annahu itaqada annal madzhab alladzi intasaba ilaihi wal haq fa alail wafa bi mujabi tiqati. Tapi niku mboten populer. Lah niki walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Seorang muqallid boleh ngikuti madzhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu. Falahu ayuqallida imaman fi sholati dzuhri masalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Lah terus beliau ngendikan wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholat syafi'iyun dhanna sihhata sholatihi ala madhabi summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wa sihhatuha ala madhabi ghairihi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya. Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok. Berkeyakinan kalau sholat ono tletonge sapi itu batal. Lalah bar sholat terbukti basarung saya ada teletong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab liya. Lah ini saya nggak perlu iadah, meskipun badal amal. Cocok ya? Lho, buat ini dawe bahasa mboten dawe kula. Lha mboten sampean arep percaya sinaune neh maknane nggih. Wong kula mun nate kula sinaune kok kitab niki. Gampang kan? Jadi taklid ba'dal amal itu boleh. Jadi misalnya ada lego tanah wakaf yang maslahat. Kadang-kadang kan ada posisi masjid yang zaman Sunan siapa itu strategi, tahu-tahu kegeru zaman di situ tuh sangat nggak strategi sehingga ini mati masjid ini. Terus keputusan masyarakat situ masjid dipindah. Mau tidak mau harus intikal madzhab Hanafi. Cuma jangan juga yang beli ini orang fasik atau menjadi tempat maksiat, jangan. Misalnya dari masjid menjadi madrasah atau menjadi musola atau jadi rumahnya orang soleh. Pokoknya jangan ke adna. Kata Imam Subki, boleh merubah wakaf syukur-syukur ila a'la. Sementing jangan ke maksiat. Karena mau dipertahankan sudah tidak mungkin. Misalnya tadi perkampungannya pindah, orang sudah tidak ke situ. Terus barokah perubahan zaman, Islam trennya tidak di situ lagi, itu kan ruwet. Nah, tanah ada titol, misalnya terpaksa seperti itu, mau tidak mau, kalau enggak dianggap melawan negara kan ya ribet. Nah, itu kalau enggak ada madzhab Hanafi yang anggap wakaf itu atiyatun mahdhah, dia di Mizan Kubro. Ya sudah, terserah nazir yang sekarang masalahnya kayak apa. Itu kan banyak, saya tuh sampai bosen ditanya kiai-kiai kampung gitu. Rata-rata ya antara kiai kolot, mbak kiai modern. Biasanya lazim, sing modern ora iso ngaji, benerane perubahan. Sing iso ngaji ora pati luwes. Ribet ngadepi wong kotok sampai wong modern. Tapi enaknya masyarakat tuh kalau ada orang terkenal alim rada diwedeni, rada lumayan lah. Ya barokah itu kan nak takok sing jawab aku rada wedi. Jadi terkenal tidak untuk halbun nafsi tapi untuk
mempersempit konflik. Jadi karena hukum ya, saya ulang lagi, hukum itu kadang itu tidak objektif. Saya beri contoh ya, sama nggak usah tersinggung. Madzhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40, ya, itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritik. Kritiknya gini, kalau ada orang berpikiran harus iqamatul Jum'ah walau biduni arba'in harus diikuti. Bahwa qawiyun pendapat itu juga kuat, sebagaimana katanya Imam Bulkini. Orang yang latihan jadi kiai, yang latihan dakwah, syarat 40 itu aneh. Loh, kamu kan hidup di Pasuruan, sudah kota santri. Coba kalau kamu hidup di daerah Samin, wong sing gelem Jumatan, wong 10 kok mbok syaratno 40. Jadi agama itu juga diuji di lapangan, jangan nuruti khayal ideal. Imam kudu macane fasih, wong sing dadi imam wong iku. Sing gelem ya wong iku. Isane ya mok ngene iku. Mbok wong ku mikir coba yang donya iku ideal. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik. Padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak donya iki ngono iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono wae masalah. Pemene mbok pimpin kon, kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakat kon dhewe wis masalah. Wis do masalah. Lho, saya pernah ditanya. Terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan nggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi nggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu. Gus, saya mau bikin Jumatan, tapi orangnya kayaknya 40. Orangnya paling 10 Gus, kalau nggak 20. Tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya itu gini Mas Eful, kan ada perumahan elit, pengembangan bikin perumahan elit. Itu kan yang langsung ada masjidnya, ada paket ada masjidnya. Nah, yang datang situ pemilik rumah tok. Ternyata orang elit ini hanya orang 20, yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut, Sora Gus Ipul tukang buka pintu ikut. Aduh, wali kota mulya, buka pintu ora gelem. Iku kudu ikut. Akhirnya dia bilang, nanti Gus setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Loh, saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya, biro-biro Islam kota gelem Jumatan, sudahlah Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tazkirun Nas, karangan seorang Habib itu kitab Tazkirun Nas. Cari di Anah, cari di semua kitab Madzhab Syafi'i, mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal. Karena ngendikan Imam Syafi'i, kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis, saiki kumpul sewulah kau yang ini kira mesti ono waline. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau waktu adanya wali. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, pun jalur-jalur. Nah, itu kan kata siapa Madzhab Syafi'i itu absolut di ashabnya, tidak mesti juga. Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik, paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dimami orang yang semuanya meneri. Lha apa pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gus Ipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Aklam kayaknya menang saya misalnya. Ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding. Nah, tinggal poin terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun, konsensus kan? Polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan tidak bisa. Paling ngancam cara milih saya rokok. Repot kan?
kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita, nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti banyak. Sayyid Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum. Yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, gak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah ini pentingnya ngaji ini ya kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono, kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso kecangkeman temen-temen wong ngaji ku ya angel. Paham ya? Terus taklid ba'dal amal tubuh boleh. Misalnya Ka'bah. Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin Mbah Mun sering duka. Tanya Mbah Idris, banyak lagi ya yang ngerti dukane Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukane karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai yaumar rosdil apa? Kiblat. Itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu karena banyak masjid wali ketika dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu menyalahkan wali. Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Zofur Sampas itu sama Suriah Jawa Tengah, Mbah Mun ngendikan. Terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampean cari di Fawallu napa wujuhakum Syatral Masjidil Haram. Itu di situ kata Ibnu Abbas, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak pikir ya ora mikir. Begini gak mikirnya. Ndak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan 16 kali 18 Gus Ibul. Terkenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter lah luasnya itu. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Iya kan? Ka'bah itu kan luasnya 18 meter, berarti luas masjid maksimal harus 18 meter. Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madhep mana tuh? Mesle kan? Lah ya kan misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah. Ini Ka'bah, terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini, madhep kiblat, kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Lah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngendikan gini. Senengane bener Ka'bah. Rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mau wong salat tok. Wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai ngerti gini. Betul. Saking dukane Mbah Mun. Memangnya yang wajib madhep kiblat itu hanya sholat. Orang yang mati pun harus madhep Ka'bah. Keduun kabeh. Iku cek versi kaul qadim kabeh. Ya ini cerita aja, gak usah dilebokno hati, tapi ini ilmu ya. Jadi sampean biar rileks. Jadi beragama itu yang rileks karena inna hadzina matinun. Agama ini sudah kuat. Mboten kuat seputih, ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas hebat. Ditunggoni sahabat yo mlaku, ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku, yo ditunggoni mudin yo mlaku, ditunggoni kiai proposal yo mlaku, ditunggoni kiai sertifikasi yo mlaku. Itu yang hebat bukan kiainya, karena agama ini dijaga Allah Subhanahu. Mulane kalau kan dadi kiai khusuk nemen-nemen mboten purun, rugi. Agama wis dijaga pangeran. Kalau khusuk ora khusuk, bahkan saya jatuh sekalipun hadzadzin tetap matinun. Yang jatuh paling seorang bahak, bukan hadzadzin. Ana kalau ngiyai wis wantes. Terus cara bapak ngoten. Ngiyai tenanan goblok-gobloke kiai. Kok saged, Pak? Lho inal huda wala apa tenanan. Wae mulang. Wae mulang. Mbah Mun ngandani saya juga gitu. Kowe nak mulang wis mulang ae, aja geman kepen nginterno santri, demen kecewa. Wong kula mulang mulai bisa nganti saiki sing goblok ya pancet goblok. Lah sing bakat pinter mboten kula ulang lah ya wis pinter. Lah ini prestasine kiai ning ndi ya ora roh. Ya ikhlas niku, makane agar sekali gak ikhlas wis gak duwe
Prestasi. Jadi monggo matur kula niku agama iku matin itu nggih ngoten niki cara kula niku pertanyaan sing dimun disimpen wae terserah jenengan tapi wis kadung dipersiapno nggih satu saja supaya enggak ganggu keinginan. Tapi nak kakean wau sakake sing takok Gus kemungkinane tadi. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak jawab sampai jam 3 pagi. Itu kalau niatnya Mas Fauzi itu niat baik, ya tak kasih rukhsah nggak apa-apa. Kalau niatnya baik, tapi kayaknya nggak baik. Saya tak sedikit pamer ya, tapi pamer yang nggak sombong, pamer yang bahwa saya ini pamer yang halal. Ben Pak D Idris bangga lah, dia ponakan alim. Saya itu sering ketemu santri Anwar itu gak ngetokno alime tak takoki. Kenapa garang ngetokno alimmu? Tawaduk Gus. Ya sakake Mbah Mun, mau kabeh murid ngaku goblok koyo kiai ini ra sukses saya ngono. Dadi ngaku alim ku ben Mbah Mun bangga di murid. Alim. Ben ngaku alim bangga ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat sing alim. Jadi riyen tak teng Quran falamma tabayyana lahu ya mesti qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in. Bar diulang pangeran meniklah alam Gusti. Yo gak ngregani sing mulang. Dong ya. Dadi ngaku ngalim ora mesti sombong, mesti diulang pangeran iklam. Ya kaya dumuni alam. Diulang muni iklam. Ngapunten Gusti kula tiyang bodho. Lah sesuk ditakoki, kowe ora gak Muhammad kekasihku? Uga Gusti, kula tiyang bodho. Ribet. Nah, kembali ke tadi pertanyaan jenengan. Kenapa hanya orang awam yang wajib iltizamul, tidak wajib iltizamul madhab? Karena kalau orang alim malah harus. Karena orang alim itu tahu kepastian proporsional hukum. Misalnya gini, tak beri contoh ya. Sawa kang Fauzi rungokno tenan, awas kan ora paham. Tak warai dadi mujtahid mutlak. Mau contohnya tok tapi niru kitab-kitab. Mboten kura sing mujtahid mutlak tapi niru kitab-kitab. Aula mastumun nisa. Itu pikiran Imam Syafi'i itu nah Rasulullah an bai'il mulamasa. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah, usul fikihnya Imam Syafi'i. Saya punya kitab Al-Um, saya punya kitab Musnadus Syafi'i. Semuanya saya pelajari. Beliau begitu yakin ketika Allah ngendikan aulamastumun nisa dari mulamasah bilyad. Bidalili nah Rasulullah an bai'il mulamasa. Jadi kalau baju sudah kamu pegang wajib kamu beli. Itu berarti yang dimaksud Allah itu sekedar megang perempuan itu batal. Sehingga beliau berpikiran kata lamsu di situ maknanya bukan jima tapi benar-benar megang. Itu satu. Kenapa istri itu membatalkan? Kalau itu memang benar adat NU. Maksudnya benar adat NU gini. Yang dikatakan mahram itu perempuan yang haram kamu nikah. Berarti megang ibu tidak batal, megang keponakan tidak batal karena haram kamu nikah. Lah istri itu orang yang halal kamu nikah. Berarti kategorinya ajnabiyah, orang lain. Makanya megang istri itu batal. Itu produk bener Fauzi, produk bener. Jadi takut sampean kemungkinannya loro. Isin-isini Mbak Idris. Wong ngono kok ora roh. Paham ya? Utawa mbagakno Mbak Idris cek tawaduke roh kok bebo ora roh. Jadi ini kemungkinannya dua. Ndak tahu saya nanti Gus Sama nafsirkan yang mana. Nah, bagi Ibnu Abbas ini dengerin ya. Kenapa kalau orang alim wajib mengikuti pikirannya sendiri? Ibnu Abbas nanti ngendikan inna wa ta'ala hayyun. Allah itu zat yang pemalu. Sehingga tidak pernah menyebutkan kata jima atau hubungan intim karena itu saru, kasar. Buktinya ini yang punya pikiran awalamas tumunisa jima itu kan Ibnu Abbas pertama yang punya pikiran itu. Buktinya Allah Ta'ala ngendikan idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna. Itu semua ulama menafsirkan min qabli an tujami'uhunna. Berhubung Allah itu pemalu, tapi dengan makna positif, lagi-lagi dengan makna positif, maka meredaksikan jima itu antamassuhunna. Berarti kata lamsu sama masu itu sama. Allah itu malu vulgar ngendikan jima, diperhalus diredaksekno awlamastumun nisa. Nah, orang yang pikirannya terkonstruksi secara lugawi gini terus kon anut wong liya justru tidak boleh. Tapi kita baru kayak KB ilmu remang-remang malah boleh.
Makanya orang ami itu malah bebas. Wong ora jelas wae. Paham ya? Jadi gampang ngeten. Floating mas ngeten iki. Sampean partene ora jelas ora apa-apa. Ning PKB ora pengurus, ning Golkar ya ora pengurus, ning PDI ya ora malah bebas. Tapi nek ketua partai malah masalah kan? Karena kamu ngerti hitung-hitungannya nak pindah partai itu apa? Dong kira-kira seperti itu. Orang yang sudah berpikir kayak Ibnu Abbas tahu betul tingkat kesalahan pikirannya Imam Syafi'i. Yang berpikir kayak Imam Syafi'i tahu betul tingkat kesalahan logika tadi. Mergo semuanya an ilmin. Apa semuanya? Justru itu dia harus konsisten mengikuti pikirannya. Makanya disebut laisali alimin ayuqallida aliman akhar. Tapi kalau orang awam semuanya kan nggak ngerti persis ora roh. Kabeh remang. Ibarat dokter lah. Dia punya kepastian harus makan ini karena ini yang nggak mengandung gula. Misalnya kalau dia diabetes, saya harus makan ini. Nah, wong awam kan diabetes lah, padha ora roe wae. Karwane nak kesemper ya iku sing dilarang. Nah, makanya itu sudah tahu ya. Jadi misalnya Rasulullah ketika ngendikan idza ata ahadukum ahlah. Itu maknanya idza jama'a ahadukum, dari sekian tuh ada bukti kalau nggak ada kata kasar, istilahnya nggak ada kata vulgar. Paham ya? Nah dari situ Ibnu Abbas berpikir oh awlamas tumun nisa itu kinayatun anil jima, bukan sekedar memegang. Tapi Imam Syafi'i enggak. Nah Rasulullah anil mulamasa. Ya sudah, mulamasa itu mutlakul aljas bil ya, memegang dengan. Paham Mas Fauzi ya? Kenapa yang orang awam justru yang bebas? Karena semua kebenaran remang-remang, bukan malah bebas. Ya misalnya gini loh, orang awam makmum di masjid mana saja merasa malah sah. Tapi kalau orang alim malah mikir, iki modelnya kok lahnya yughayirul makna ini. Imamnya kok amen noto sarong, salah suharokatin mutawah. Lihat, malah ribet dadi wong alim. Mulane kula getun nggih perkara niku. Cara oleh getun. Tapi cara kula ditektir bodho tenan nggih mboten purun nek mergo ribet dadi wong alim ku ribet. Dong ini jelas nggih. Jadi bagi mujtahid konstruksi pikirannya itu utuh. Jadi Ibnu Abbas punya bukti idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna, itu maknahu min qabli an tujami'hunna. Terus Allah itu pemalu, ora tahu ngendikan jima, kinayatun anil massi. Coba di semua Quran kata-katanya gitu. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum ayil jima. Iya, guna libasul lakum. Loh coba. Perempuan itu memenuhi kebutuhan kamu, disebut libas. Libas itu pakaian. Wong nak nganti zina, nganti dugem kan malu. Gara-gara kede bojo tidak perlu seperti itu. Berarti kebutuhan itu terpenuhi oleh istri. Itu disebut libasul lakum. Orang kok terus libasul lakum ya masuk aku nganggo ondre bojoku. Wong sarap. Ora ngono, dol-dol maknane iku ora ngono. Nggih, gampang nggih. Paham Mas Fauzi yo? Wis anggap sampean cata waduk. Maksudnya kula yakin dekne ku ngerti tapi wong ora lega nek ora ganggu kiai ora lega. Kula nggih sering ketemu muhibin, Gus kula aturi pengajian ngen kula. Kula wis ngomong ngundang aku nek ora pernah sepuh iku haram. Ya karena pasti melakukan keharaman. Saya ini punya santri, di pondok saya itu banyak santri. Kalau saya pergi kan ninggalkan santri. Yang bisa menghilangkan haram itu kewajiban yang lebih tinggi. Kalau ninggal santri haram enggak? Haram, karena meninggalkanmu lah. Yang bisa menggugurkan haraman hanya darurat yang lebih tinggi. Yaitu dipeksa ngeten iki. Lho niki hukum niki logika. Ya tugas negara itu wajib. Yang bisa mengalahkan ya yang lebih wajib. Masa Gus Ipul pas tugas diundang RT teko, pas tugas neng wali ya tidak bisa. Tapi nak ngundang atasnya baru boleh. Saya juga aturannya harusnya gitu, itu normal, cara hukum normal. Jare ngaku bodoh, ngaku rasopo-sopo apa ngatur kiai. Gus penggen kula tanggal niki jam niki. Ku sing kiai aku tak kowe kok. Wong sing di awak aku kok sing nentokno dinane jam. Di logika misalnya kula ngaturi Mbah Mun, Mbah jam niki tengen kan yo ora sopan. Jadi sebetulnya itu urusan etika, mboten kula sombong, mboten purun diundang mboten. Nak kowe ora kepengin dosa aja ngundang aku, mun ngatur kula. Kecuali tadi pernah sepuh, pernah karena ya tadi aturannya memang gitu, ini hukum bukan gaya-gayaan. Nah, kalau Mbak Idris kurang mati,
Mbah Hamid. Nggih ngoten ngapunten ing atas pokoke ngaji nu sing rileks, pokoke agama nu sing seneng kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Nggih susah iku setan pun nganti kula. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Jadi kena susah berarti sesuai keinginan setan. Ciri utama agama iku falyaf kudu seneng. Alam nasyrah laka sadra. Men kula suwun kula seneng dilatih kudu seneng. Nggih kersane nyaman mbek Islam, nyaman mbek raditu billahi robba bil islami napa? Dina. Raditu maknane ya seneng, puas. Dia pangeran Allah itu gagah. Mergo ala kulli syai'in qadir. Nabi Muhammad itu gagah, ketua. Ya cara kula dadi umat Nabi Musa ya ora dikecewa. Waduh umat Nabi ra ketua kan. Lah iku umat Nabi ketua. Cara ketemu umat Nabi Musa, Nabi Murah ketua. Nabi ku ketua. Ku jenenge radhiyatu billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyau wa rasul. Mulane Nabi Musa masyhur ngendikan, aku kepengen jadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo kepengen jadi umat Nabi napa? Ketua. Nabi Musa sing nabi mon gandrung dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean lahir mau modal maulid kowe teko ngantuk. Dadi nabi itu. Malane Burda ngelem Kanjeng Nabi luar biasa. Ketika Allah ngutus nabi terbaik, ya kunna akramal lama da'a wa da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sing fair lho Gusti, jenengan kadung ngutus Nabi Muhammad nabi terbaik. Jenengan kudu darani kita juga umat terbaik. Oh, jadi wes pokoke nak ngatur Kanjeng Nabi saenake dhewe Burda. Lho coba seneng Kanjeng Nabi, pancen wong seneng mesti ana jazabe. Sajane kalimat itu enggak sopan tapi wong seneng. Wala yati ka Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Kanjeng Nabi, jenengan pun diarani Allah Ar-Raufur Rahim. Niku jenengan beto nganti ketemu Allah ketika Allah nganggo sifat muntaqime. Jadi senajan to kula dosane kula kathah, mestine Allah hubungan dengan kita dengan sifat muntaqim. Lah niku jenengan kudu mengajukan sifat jenengan sing Raufur. Oh, pokoke wong seneng ku ribet. Tapi saking senenge. Fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bi zimami. Gusti Allah jenengan pun nyiksa kula jenenge Muhammad. Jenengan pun janji nek sing jenenge Muhammad ora bakal mbok siksa. Sajane ya Muhammad sing iku tapi dhek jenenge kan ndekne Muhammad Said Al-Busiri. Wah itu piye karepe. Tapi sampean maca Burda kan rapati paham to dadi pe. Burda iku pokoke dipek menangi dhewe napa dipek. Tapi ku saking senenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong seneng iku mesti ana saenake. Tapi niku seneng. Jadi napa majidub fil hub. Jadi mboten masalah mergo ngendikane wong napa seneng. Jadi wong seneng ceritane ku lucu-lucu. Ana wali saking senenge Kanjeng Nabi sowan. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Kalau saya jadi orang baik, surra habibuk, yang seneng kekasih jenengan. Kalau saya jadi orang jelek, surra adu, yang seneng musuhnya jenengan itu setan. Monggo jenengan kepengen nang musuhnya jenengan apa kekasih? Aduh, kena wali ku ruwet. Wis pokoke ora bakat wali dadi wali kota. Wali ku nyaman ambek Allah ku hubungane ku mosok hubungan mbek Allah ngendikan wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismimun. Tadi semulane kula nak mbek Burda, tapi sekali ngelem Nabi ku ora iso ditandingi. Said Muhammad wis top-tope ulama modern. Niku tawasule kalian Burda. Coba nang ngelem Nabi ini. Faduru yasdatu husnan wa wa mun niki bagian dari Mbah Hamid. Kula niku Burda nggih apal niku masyhur yen Mbah Hamid Burda di bab janji wafat. Niku min aslafina sholihin kabariyen kita-kita madhab-madhab kita kabeh niku ngikuti napa Burda. Niku nak ngelem Kanjeng Nabi faduru yasdatu husnan wa huwa muntazimun. Jenenge mutiara itu akan menjadi indah, tambah indah ketika diuntai, dirangkai. Sale dadi leontin, dadi kalung. Tapi walaysa yang kusu qadron ghaira muntazim. Tapi jenenge mutiara mbok uncalong wawur tiba ning pasir tetap keindahannya enggak terkurang. Jadi kan Kanjeng Nabi ketika dakwah dengan model tertib ya tetap baik, ketika tidak tertib ya tetap baik karena beliau adalah mutiara.
Misalnya tertib ya memang sesuai prosedur. Tamu harus pamit dulu. Latat khulu buyutan nabi illa ayyudana lakum, itu berarti sedang dakwah tertib. Tapi kadang-kadang nabi itu dolan men sahabat ujug-ujug nyeluk, bareng nyeluk ana sing medel-medel sarungan. Lalaka ajalnaka, aku ngesusani kowe lagi ngumpuli bojomu. Nggih nabi. Terus niki wajib adus napa mboten? Dadi nabi ku ketemu sahabat itu macam-macam. Ana wedok sing rata hipersek, barang rabi bar sumpah bain, lian bar bain, rabi mbek wong. Yo niku rabi sing kedua iku sing lanang kiwir-kiwir dilaporan nabi. Ya nabi kula kok rabi entuk wong ngono piye? Wa inna ma ma'hu mislahu batisab. Barang ini ngeten nabi kiwir-kiwir. Dadi nabi mulai wong yo ijazah, mulai wong lapor kiwir-kiwir sampe ngono. Tapi tetap fadurru yasdatu husnan wa wamun tadimun wale sayang usu qadron khairan. Ya dados mungkin kita semua dari akan ahli sunnah napa wal jamaah, dari Mbah Hasyim, dari madaih sing dipilih kitab ahli sunnah napa wal jamaah. Ambek dimaknani sithik-sithik kados kula. Kowe maknani men ya Rabbi bil Mustafa sing banter balih maqasidana. Sing banter hadun nafsine. Pas ngelem nabi dingin bareng balih maqasidana. Tugale nak donga julus benes sajdaten warzuqni. Iku tok imbawa antar pasar. Kula nate nekani majelis Habib Ja'far Al-Kaffi. Donga apa oleh amin biasa bareng. Kok muka suka kabeh wami. Ya Allah Indonesia. Wis do ngantuk Mas pas iku. Bareng kok muga sugih. Ya eling-eling dadi Burdah saking senenge mbek Kanjeng Nabi, senenge mbek pangeran niku. Kula paling terkenang mbek Burdah niku kalimat wala yadi ka Rasulullah jahuka. Jenengan piyambak lho Gusti sing darani hadan nabiyun karim, nabiyun syafi'un musyaffa. Mulane kapan-kapan Gusti nek jenengan ngangge muntakim, eling niku lho Gusti niki. Pangeran iso diwarai ngono. Kondang tenan iku pas wong iki kondang tenan mesti. Mulane kula percaya keramate Burdah niku kula percaya. Nggih ngoten mawon mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.